Oke, kita lanjutkan nomor 19 ya. Ini berapa gram NaOH yang harus dilarutkan dalam 1 liter air, massa jenisnya 1 gram per mili, agar diperoleh NaOH 0,25 mol. Ini meskipun NaOH itu larutan elektrolit, apa itu larutan elektrolit? Besok biar diajarkan di kimia dasar teori aja ya, sama Pak Mahinuri gitu. Nah, di sini ini tidak berpengaruh karena mau perhitungan molal. Jadi kalau dia senyawa elektrolit, larutan elektrolit, itu nanti berpengaruhnya di perubahan titik didih, perubahan titik beku itu pada mapel kimia fisika. Jadi ini kita hanya menghitung molal saja. Ibu tadi lupa ya. Jadi kita pakai cara yang seperti nomor 18. Mirip, masih sama. Molalitas, massa, mR 1000 per larut. Masanya di situ ditanya mRNaOH itu 40 gram per mol. Kemudian 1000, dia di situ 1 liter air pelarutnya itu sama dengan 1 gram per mili. Ini kan rho-nya. Berarti massa pelarutnya itu kalau 1 liter sama dengan 1 kilogram, 1000 gram. Bisa dilihat dari sini, pakai cara ini juga boleh gitu ya. 1 gram per mili artinya 1 mili itu 1 gram, berarti 1 liter sama dengan 1 kilo. Ini berarti 1000 gram. Coret-coret. Molalitasnya tadi 0,25 molal. Sudah, massa berarti tinggal dikali silang. 2,5 kali 4 10 ya, 10 gram. Udah seperti itu. Yang nomor 20 itu ada massa, ada konsentrasi, sama. Itu sama, pakai rumus yang ini juga ya, molalitas ini. Nomor 20 sama persis pakai yang ini. Dia nomor 20 itu berapa gram air, nah ditanya P-nya gitu ya. Terus yang nomor 21, berapakah kadar gula dalam larutan dibuat dengan mencampurkan 20 gram gula dalam 20 gram air. Oke. Nomor 21 aja ya. 21, berapa kadar gula dalam larutan yang dibuat dengan mencampurkan 20 gram gula dalam 80 gram air. Oke, di sini kadar gula berarti berapa massa gula, massa terlarutnya kan artinya gula ya, dibagi massa zat terlarut ditambah massa pelarut kali 100%. Oke, zat terlarutnya gula tadi dia 20 gram. Di sini zat terlarutnya tadi gula, pelarutnya air 80 gram kali 100%. Oke, 20 per 100, gramnya coret-coret ya, kali 100%, 20%. Tuh nomor 21. Sekarang nomor 22. Oke, 20 gram larutan gula, 20% massa ditambahkan 10 gram gula, maka kadar larutan gula yang terjadi. Ini cari massa gula dulu. Massa gula awal berarti kan dia 20% massa sebanyak 200 gram. Berarti kan 20 per 100 dikalikan 200 gram. Berarti 40 gram. Kemudian di sini gulanya menjadi 40 gram ditambah 10 gram menjadi 50 gram. Berarti kadar sekarang massa terlarut dibagi massa terlarut plus pelarut
kali 100%. Terlarutnya kan menjadi 40 gram ditambah 10 gram. Oke. Terus tadi terlarut pelarut yang awalnya totalnya itu 200 gram, ketambahan juga 10 gram kali 100%. 50 gram dibagi 210 gram kali 100%. Oke, nolnya coret-coret. 500 bagi 21, 23,81%. Udah ini gitu ya. Next, nomor 23. Sebanyak etanol dilarutkan dalam air hingga sekian, berapakah kadar etanol tersebut? Sebentar. Oke. Kadar etanol berarti volume terlarut dibagi volume terlarut plus pelarut, dalam artian volume larutan. Terlarut ditambahkan pelarutnya, misalkan gula dengan air, itu totalnya kan namanya larutan. Seperti itu juga ini kalimatnya kan gini, 70 ml etanol dilarutkan dalam air hingga volume menjadi 100 ml. Oh, berarti air yang ditambahkan kan 30 ya, dari 70 menjadi 100 gitu. Kali 100%. Sudah 70 ml. Totalnya ini sudah namanya total volume larutan 100 ml hingga volume. Hingga kan artinya ditambahkan ya. Bukan ditambah air sekian mili kan, bukan. Kali 100%. Udah hasilnya 70%. 24. Kandungan oksigen dalam udara sekian, berapakah liter volume udara yang mengandung 10 liter oksigen? Oke. Kadar oksigen berarti di sini kan volume oksigen dibagi total volume udara kali 100%. Di sini dia kan 20% oksigennya, volume oksigennya itu 10 liter ya kan, di soal itu 10 liter dibagi total volume udara kali 100%. Persennya coret-coret. 1020 volume udara, V udara gitu aja ya. Berarti sini V nya udara sama dengan 1000 dibagi 20. Ini pindah ya, ini pindah ke sana, sana pindah ke sini. Berarti jadinya 1000/20. Volume udara coret-coret 50 liter. Ini 5 ya, angka 5. 50 liter. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 25. Sebentar. Sebentar ya, 25. 1 kg sampel diteliti mengandung 10 mg timbal. Berapakah kadar dalam ppm? Oke. 1 kg itu kan sama dengan berapa miligram? 1000 gram gitu ya. Berapa miligram? Berarti 1 juta ya. 1 juta alias 10⁻6 miligram. Kemudian di sini dia itu sampelnya, berarti kadar timbal sama dengan apa? Massa timbal atau PB dibagi massa sampel. Di sini dibagi massa sampel
10⁻6 ya. Oke. Berarti massa timbalnya tadi diketahui di soal itu kan 10 mg. Nah, di sini sampelnya tadi diketahui 10⁻6 mg. Benar nggak 10⁻6 itu per sejuta? Kan ppm kan itu kan atau bagian per sejuta, per 1 juta atau sejuta. Berarti ini udah sejuta kan? Udah tinggal gini aja. Ini udah per sejuta, ini per sejuta berarti sama dengan 10 ppm. Bingung ya? Kalau bingung udah ini kali 10⁻6 gitu boleh lah. Ini kali 10⁻6 berarti sini kan coret. Nah, jadi 10 ppm. Gini aja kalau secara logika kalian bingung gitu ya. Massa timbal bagi massa sampel kali 10⁻6. Dah. Tuh. Nomor 26. Kadar adalah 115 ppm kadar CO, karbon monoksida. Berapa cm kubik sama dengan mili ya? Berapa mililiter karbon monoksida yang terdapat dalam 1 meter kubik udara? Oke, kita buat. Dia kadar CO 115 ppm. Ditanya nih 1 meter kubik itu dia berapa cm kubik? Meter, desimeter, cm. Betul ya? Berarti di sini 10⁻6 cm kubik. Betul nggak? Dari meter ke desimeter kubik kan 10⁻3. Nah, desimeter ke cm kubik kan 10⁻3 lagi. 10⁻3 dengan 10⁻3 10⁻6. Sudah. Berarti kalau ini sekian, ini kita kembalikan boleh nih. Kadar CO sama dengan massa si CO dibagi sampel kali 10⁻6. Nah, kadarnya di sini kan diperoleh tadi berapa? 115 ppm. Salam. Oke, ini tadi ditanya massa CO, sampel udara tadi kan dia dalam 1 meter kubik udara. Nah, 1 meter kubik itu 10⁻6 cm kubik. Jadi satuan antara yang pembilang dengan penyebut itu harus sama. Di sini dalam cm kubik, yang ini juga harus cm kubik. Berarti ini tadi kan 10⁻6 ya, kali 10⁻6. Coret. Nah, berarti apa artinya? Massa CO sama dengan 115 cm kubik. Nomor 27. Jika air sumur mengandung sekian persen ion kalsium, tentukan kadarnya dalam BPJ. BPJ bagian per juta, per sejuta sama dengan ppm ya. BPJ sama dengan ppm. Air sumur mengandung sekian. Oke. Jadi kalau air sumur 0,02% berarti kan 0,02 per 100 ya kan. Ini dijadikan berapa? Kali 10⁻6 aja. Kan kalau BPJ kan ppm kan kali 10⁻6 per sejuta gitu ya. Oke, ini coret-coret, 100-nya dicoret, berarti sini jadinya 10⁻4. Jadi 0,02 kali 10⁻4. Ini tadi udah coret ya. Berarti berapa? 200 ya. 200 ppm atau 200 BPJ sama ppm dengan BPJ. Gitu. Oke, next nomor 28. Nomor terakhir 28, satu campuran yang hanya mengandung FeCl3 dan AlCl3 seberat 5,95. Itu massa sampel ya. Satu campuran di sini 5,95 ini berarti massa sampel. Campurannya diubah dalam bentuk oksida hidrat dan dibakar menjadi Fe2O3 dan Al2O3. Campuran oksidanya seberat itu. Hitunglah persen Fe dan persen Al dalam campuran awal.
Oke. Di sini langkah pertama itu kita cari faktor gravimetri dulu, karena di sini ada dua campuran ya. Campurannya itu diendapkan dalam bentuk Fe2O3 dan Al2O3. Berarti ini kita cari dulu faktor gravimetri. Faktor gravimetri atau Fg ya, dari besi dulu. Berarti sama dengan apa? AR-nya si Fe dibagi MR endapannya itu dalam bentuk Fe2O3 ditambah MrAl2O3. Udah, ini faktor gravimetrinya. Di sini langsung aja ya. 56 bagi 262 biar cepet. Nah, ini faktor gravimetrinya 0,2137. Berarti setelah ini kita bisa mencari massa dari si Fe. Massa Fe berarti ini tadi 0,2137 dikalikan endapan yang kalian peroleh 2,62 gram. Nah, ini hasilnya 0,5598 gram. Nah, dengan demikian kadar dari si Fe bisa dicari. Berarti sama dengan apa? Massa Fe dibagi massa sampel kali 100%. Ini sedikit berbeda karena dia endapannya kan berupa dua macam ya, gitu. Endapannya terdiri dari dua macam, yaitu Fe2O3 dan Al2O3. Seperti itu. 0,5598 dibagi sampelnya tadi 5,95 gram-gram kali 100%. Hasilnya 0,094 ya. Kalkulator aja deh. Sebentar. Hasilnya 9,41. Oke, ini ya kali 9,41%. Kali 100% ya, hasilnya 9,41%. Oke, berikutnya kita mencari untuk mencari persen Al. Ini caranya juga sama. Kita cari dulu faktor gravimetri dari Al. AR-nya si Al dibagi MrFe2O3 ditambah MrAl2O3. 27 dibagi 262 0,1030. Udah ketemu ini, kita cari massa Al. Mirip seperti yang tadi. Berarti faktor gravimetrinya 1030 dikalikan endapan yang diperoleh. Ini kan apa? Endapan. Diperoleh 0,2698 gram. Nah, ini bisa untuk mencari kadar Al. Kadar Al atau persen Al boleh ya. Berarti di sini massa si Al aluminium dibagi massa sampel kali 100%. 0,2698 gram dibagi 5,95 gram kali 100%. Hasilnya 4,53. 44 boleh 4,53%. Udah selesai ya ini pembahasan untuk latihan soalnya. Selamat belajar untuk besok ujian semester ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.